Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah, puasa sebagai perisai di hari kiamat. Itulah tema kita yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dan tausiah dari guru-guru kita. Kini saatnya kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Yang pertama ada Bapak Gunung, betul ya? Silakan boleh berdiri Pak Gunung. Dan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Ustadz, tadi dikatakan jika puasa itu dapat menghapus seluruh dosa, tapi tidak dengan dosa yang besar, hanya dosa kecil. Nah, bagaimana kaitannya dengan hadis yang berbunyi ketika puasa berakhir, kita seperti bayi yang baru dilahirkan, artinya suci dari dosa-dosa. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ujai. Baik, pertanyaan yang menarik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah, perlu sama kita tahu bahwa dosa-dosa yang diampuni sebagaimana yang tadi di awal sudah saya sampaikan adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kenapa? Analogi sederhananya, yang namanya Ramadan ini mesin cuci atau alat untuk mencuci. Biasanya kalau yang namanya mesin cuci, kalau kotoran-kotoran ringan kira-kira bersih apa enggak? Assalamualaikum. Bersih apa enggak? Tapi kalau ada noda kira-kira perlu tenaga ekstra enggak? Paham enggak kira-kira? Nah sekarang kalau kita nyuci, ada yang namanya pakaian kotor, kotornya ringan, ama ada noda, dua-duanya kita lakukan. Kita cuci juga di mesin cuci, lalu kita pakai tenaga ekstra untuk yang namanya menghilangkan noda, nambahin lagi gitu kan, cairan apa sih bahasanya? Pemutih lah ya, jangan sebut merek nih. Kita kucek-kucek lagi, kira-kira jadi bersih nggak? Nah jadi kalau andai kata kita mau yang namanya puasa kita betul-betul keluar sebagaimana seperti kita baru dilahirkan tuh, dua-duanya lakuin di dalam bulan Ramadan. Kayak tadi sebetulnya ini merupakan penggabungan dari ceramah saya dengan ceramahnya Syekh Muhammad. Dua-duanya harus dilakukan, taubatnya juga kan gitu bahasanya, dengan sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu, tadi tubu ilallahi taubatan nasuha, dilakukan tuh di dalam bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk kemudian memberikan tenaga ekstra daripada noda tadi, sehingga kedua-duanya bisa kita lakukan. Dan pada akhirnya dengan itu tujuan daripada puasa tadi betul-betul menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, sebagaimana di akhir ayat la'allakum. Assalamualaikum. Mau kasih sedikit nih, masih ada waktu dikit ya? Oke. Kata la'alla di dalam bahasa Arab sepanjang saya tahu itu makna umumnya adalah merupakan litamanni atau litaroji, merupakan satu pengharapan. Saya mau tanya sama bapak-bapak sama ibu-ibu, yang namanya ngarep, pengharapan itu udah pasti apa belum? Udah pasti belum? Belum. Tapi kalau misalkan dipakai dalam Al-Quran, Allah yang bilang makna la'alla itu bukan litamani dan litaroji lagi, litahqiq. Artinya pasti. Kalau ente jalanin puasa nih dengan baik, dengan bagus, rukunnya, terus kemudian yang membatalkannya secara fikih, lalu kemudian pada akhirnya disempurnakan dengan taubat tadi, kesungguhan ibadah segala macam, maka seakan-akan Allah mengatakan pasti kamu jadi orang yang bertakwa. Insya Allah. Itu baik. Mungkin yang bisa Anda sampaikan. Baik, mungkin kalau bisa saya tegaskan lagi bahwa mungkin ketika kita berpuasa memang puasa itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Betul. Bukan lantas kemudian kita udah dosa ntar juga
hilang-hilang sendiri dosa kita, tapi maksiat terus jalan tanpa dibarengi dengan taubat, yang percuma aja begitu ya Betul Ujai ya. banget. Apalagi Baik. kalau misalkan ibarat kata dia merasa tenang dengan dosa, Iya. siapa yang tahu yang namanya kematian? Nah itu Kan dia. gitu. Kalau Alhamdulillah. misalkan udah ntar puasa lagi ketemu kita tobat lagi, Tobat Allah lagi. Ta'ala ampun lagi, atau misalkan kita tobat lagi, Ya. nggak bisa. Kita harus kemudian Ya. menjaga tobat itu semaksimal mungkin, bahwa iya kita tidak terlepas daripada dosa, Ya. namun usaha Baik. untuk menjaga agar kita tidak bermaksiat itu merupakan satu hal yang penting. Baik, Nah, Masya Allah. Terima kasih Ujai atas jawabannya. Jazakumullah khair. Siap. Wa iyyakum. Berikutnya kami persilakan atas nama Kakak Anissa. Silakan Kak Anissa boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh Syekh Muhammad Jaber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hubungan antara kualitas puasa seseorang dengan tingkat penghapusan dosa yang ia peroleh? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Anissa. Silakan Syekh Muhammad Jaber, kualitas puasa dengan kualitas penghapusan dosa begitu ya Kak Anissa ya. Masya Allah, luar biasa pertanyaan ya. Apa arti puasa dulu ini? Puasa artinya kita menahan makan dan minum dari azan subuh sampai azan maghrib. Betul? Berarti kalau ada seorang tidak makan dan tidak minum dari subuh sampai maghrib, itu artinya puasa mendapatkan pahala dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Belum tentu. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qal rubba sha'imin." Bisa jadi seorang berpuasa di bulan Ramadan ini. Artinya tidak makan, tidak minum dia. Dari pagi sampai subuh, dari subuh sampai maghrib. Rubba sha'imin. Bisa jadi seorang puasa itu laisa hadzuhu, tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Itu saja yang dia dapat. Kalau segi pahala tidak ada. Kalau ampunan Allah tidak ada. Kok kenapa? Karena dia puasa tidak makan dan minum. Karena puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum. Menahan makan dan minum itu hanya salah satu pelatihan bagi diri bahwa kita bisa mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa hadzuhu minas siyami illa al-ju'u wal 'atash." Bisa jadi seorang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus. Itu saja. Berarti supaya kita mendapatkan pahala dan mendapatkan ampunan Allah harus tingkatkan kualitas puasa. Gimana maksudnya? Tahan makan dan minum. Itu puasa. Menahan lisan dari kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah. Ghibah, namimah. Menahan hati dari sifat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Iri, hasud. Menahan telinga dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Menahan mata dari handphone atau TV hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Itulah puasa. Itu artinya melatih diri supaya menjadi orang yang lebih baik. Kan tujuan dari puasa apa? Yang tadi disampaikan Ustaz, la'allakum tattaqun. Bukan hanya tidak makan dan minum jadi orang bertakwa. Kita menahan dosa dan maksiat. Menahan hawa nafsu dari hal yang tidak diridhai oleh Allah. Karena itu bulan Ramadan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Bapak Ibu, bulan Ramadan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik melalui puasa, baca Quran, ibadah, amalan saleh. Jauh dari dosa dan maksiat, itulah puasa yang makbul dan insya Allah dosa kita semua
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin ya rabbal alamin. Merupakan harapan untuk kita semuanya, bagi kita semuanya tentunya puasa kita bukan hanya mendapatkan lapar dan haus saja, namun lebih dari itu ampunan dan juga pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala insya Allah kita dapatkan. Nah, di segmen berikut kami lanjutkan lagi untuk berdiskusi dan juga berdialog untuk kepada para jamaah untuk menyiapkan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Tetaplah dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah.